Nah, ini kita mau bikin telur asin tapi dengan cara yang beda. Jadi nggak pakai abu atau eh, serbuk batu bata, tapi pakai air biasa ya. Pertama, telur ini ntar kita cuci. Ini bahan-bahannya ya: telur, terus cabai merah, bawang putih. Cabai merah tergantung selera ya. Kalau yang pingin pedas banget itu bisa lebih banyak, kalau enggak ya cuma 5 biji itu bisa cukup. Terus bawang putih itu pakai 7 siung. Terus pakai penyedap rasanya itu pakai 2 bungkus. Terus garam itu tergantung banyak sedikitnya telur ya. Kalau telur kira-kira setengah kilo, itu garamnya bisa 1/4 kilo itu bisa. Biar asinnya itu pas dan meresap, nggak terlalu asin juga ya. Ini bahannya sangat sederhana. Ntar kita coba gimana hasilnya. Nah, ini langkah pertama yang kita lakukan itu telurnya kita cuci pakai spons kasar ya, biar pori-porinya kebuka sama kotoran yang nempel di cangkang telur itu bersih. Ini dilakukan jangan terlalu keras karena bisa gampang retak ya. Nah, ini kita cuci semua biar bersih dan pori-porinya itu kebuka, biar bumbu-bumbu itu meresap ke dalamnya itu sempurna. Ini udah selesai dicuci semua ya. Terus kita menuju langkah yang kedua. Nah, ini step kedua ya, kita ngelarutin garamnya pakai air direbus dulu. Ini kalau telur setengah kilo itu sekitar 1 liter. Kita tambahin garamnya biar larut. Ini sekitar 1/4 kilo. Kita larutin garam sampai benar-benar larut, airnya mendidih ya. Nah, ini airnya udah mendidih, garamnya pun udah larut semua ya. Nah, ini udah larut semua. Kompor kita matiin. Kompornya kita matiin. Tunggu ini sampai dingin ya. Dibiarkan sampai dingin, baru ntar kita campur sama bumbu rempah-rempahnya. Sekarang langkah ketiganya kita bikin bumbu rempah-rempahnya ya. Nah, ini kan airnya udah mendidih ya. Sebelum dingin kita masukin penyedap rasa biar rasanya lebih variasi, ada variasi rasanya. Kita tambahin penyedap rasa 2 bungkus. Kita tambahin penyedap rasa 2 bungkus. Kita aduk sampai larut. Nah, ini udah larut. Kita diemin sampai dingin. Nah, ini bawang putihnya kita cacah ya. Kita cacah kayak gini biar gampang terlarut sama air. Kita cacah. Nah, ini cacahan udah cukup ya. Udah agak kecil-kecil. Terus kita iris kecil-kecil juga cabenya, kita iris kecil-kecil. Nah, ini
ini juga supaya gampang larut di air garamnya, ntar biar rasanya itu meresap ke dalam telur. Jadi telur asinnya itu ada variasi rasa pedas dan rasa gurih dari bawang putih dan bumbu ini, bumbu penyedap rasa. Nah, ini langkah terakhir, kita masukin telurnya ke dalam toples ya. Pelan-pelan, jangan sampai bentus atau jadi bikin retak, karena kalau retak itu bisa membuat basi. Kita masukin pelan-pelan. Ini setelah terisi penuh toplesnya, kita masukin. Nah, ini toples sudah terisi penuh ya. Kita masukin bumbu rempah-rempahnya. Nah, ini setelah toplesnya terisi penuh ya, kita masukin bumbu rempahnya, cacahan bumbu rempah, bawang putih sama cabai merah kita masukin. Nah, ini pedasnya tergantung selera teman-teman ya. Bisa cabainya lebih banyak atau enggak, itu tergantung selera teman-teman. Setelah bumbu rempahnya ini udah dimasukin, kita masukin air yang udah di dalamnya itu larut garam yang larut tadi, yang udah direbus tadi itu, tapi harus dingin, harus sudah dingin ya. Kita masukin semuanya terisi penuh ya, jangan sampai nggak ada telur yang nggak terendam. Nah, ini kan udah terisi penuh semua. Nah, ini kita penuhin lagi. Nah, terus kita tutup rapat ya, kita kunci, tutup rapat. Ini kita diemin, kita simpen sekitar 10 hari atau 15 hari. Kalau 10 hari itu tingkat keasinannya itu akan pas. Kalau teman-teman itu pingin lebih asin lagi, itu bisa disimpan 15 hari, itu bisa. Terus ini keunggulannya pakai sistem kayak gini itu kita lebih mudah, terus telurnya itu nggak kotor, terus juga prosesnya lebih gampang, dan ini akan lebih awet, bisa tahan. Kalau di suhu kamar itu bisa tahan 2 bulan, kalau di AC itu bisa bertahan lebih lama lagi. Ini kita simpen dulu ya, ini jangan sampai dibuka-buka kalau belum 10 harian. Nah, ini setelah disimpan selama 10 hari, ini tanpa dibuka-buka ya tutupnya. Ini juga bisa solusi kalau nggak ada toples, itu pakai plastik kayak gini tapi terisi air penuh ya, jadi telur itu semuanya terendam. Ini yang di toples, ini yang di toples juga penuh. Ini udah tersimpan 10 hari. Kita mau coba dibuka buat dikukus. Ini dibuka. Nah, ini oh, baunya harum banget. Ini kita ambilin. Itu airnya juga bisa digunain buat ngerebusnya juga, buat ngukus. Kita ambilin ya telurnya, kita taruh dulu airnya. Itu airnya bisa buat ngukus
bisa digunain buat ngukusnya. Jadi airnya ditaruh di bawah ini. Nah, ini kan pakai sarangan biar nggak nempel ke air telurnya ya. Itu telurnya ditaruh di atas kayak gini. Ini sistemnya jangan direbus tapi dikukus. Nah, biar rasa asinnya itu nggak hilang karena rebusan air. Jadi sebaiknya itu dikukus ya, biar rasa asinnya itu tetap ngeresep di dalam telurnya. Nah terus ini yang di plastik juga bisa kita buka. Nah, ini yang di dalam plastik, airnya juga digunain buat ngerebus ya. Ini udah hampir, nah ini cukup airnya. Terus kita ambil telurnya, kita ambilin, kita taruh di atas sarangan. Lalu kita nyalain kompor. Terus ini kita tutup biar uapnya itu enggak keluar ya, biar cepet mateng. Ini jadi telur itu enggak nempel ke air, jadi sistemnya dikukus sekitar 1 jam biar matangnya itu benar-benar tanek merata, jadi lebih awet. Ini udah sekitar 1 jam, kita buka. Nah, ini udah matang karena airnya juga udah berkurang. Kita matiin kompornya, lalu kita ambil ya. Dan didiamkan biar dingin. Jangan direndam ya, jangan direndam pakai air dingin karena mengurangi rasa juga. Telur ayam kampung dibikin telur asin. Coba gimana ntar rasanya. Ntar kita coba buka ya, terus kita rasain asinnya gimana, pas apa enggak. Udah matang, tinggal kita cicipin rasanya gimana, asinnya gurihnya itu pas apa enggak. Coba kita buka gimana hasilnya. Nah, ini wah, ini kuningnya pun apa ya, bener-bener masir. Kita nih udah bentuk kuningnya pun beda kan, kakal. Dan ini putihnya itu kelihatan sangat meresap bumbunya. Kita cobain ya rasanya. Asin, gurih, asinnya pun pas. Terus ada rasa gurihnya itu dari bumbu penyedap rasa,
sama rasa bawang dan ada pedesnya sedikit. Ini pas banget, ini sangat rekomendasi bikin telur asin dengan cara direndam pakai air. Itu juga lebih higienis, lebih bersih. Jadi kuman-kuman itu nggak masuk karena airnya itu steril, juga air yang buat ngerendam itu direbus juga jadi steril. Ini hasilnya. Ini bisa buat usaha teman-teman, modelnya nggak terlalu besar. Ini bagus juga, sangat rekomendasi karena cara membuatnya juga gampang, mudah. Makasih ya udah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.